Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam bagi Bapak Ibu yang menonton video saya hari ini. Perkenalkan, saya Fadli Ramdhani, mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di dalam video ini saya akan memaparkan artikel yang telah saya tulis untuk penugasan laporan PLP dan KKN, yang dimana artikel saya berjudul Peran Literasi Baca Tulis dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia di kelas 8 SMP Muhammadiyah 22 Setiabudi Pamulang. Di dalam artikel ini saya membawa 4 pembahasan. Apa saja 4 pembahasan tersebut? Yang pertama ada literasi baca tulis itu sendiri. Lalu yang kedua ada tingkat literasi baca tulis. Yang ketiga ada faktor-faktor yang mempengaruhi literasi baca tulis. Yang keempat ada peran literasi baca tulis. Memasuki pembahasan yang pertama, yaitu literasi baca tulis, di mana pengertian literasi baca tulis itu sendiri merupakan kemampuan fundamental yang menjadi dasar bagi pengembangan keterampilan berbahasa dan pengetahuan siswa. Kita semua mengetahui di era modern ini, di era globalisasi, di era digital, literasi tidak hanya mencakup kemampuan membaca dan menulis secara tradisional, tetapi juga melibatkan kemampuan untuk memahami, mengevaluasi, dan menggunakan informasi secara afektif. Itu pengertian umum dari literasi baca tulis itu sendiri, yang dimana membaca dan menulis ini sudah menjadi bagian dari kebutuhan yang sangat penting. Sebagian besar pakar pendidikan menganggap kemampuan literasi membaca dan menulis sebagai suatu hak asasi warga negara yang wajib difasilitasi oleh pemerintah selaku penyelenggara pendidikan. Kita bisa melihat kualitas suatu bangsa ditentukan oleh kecerdasan dan pengetahuannya. Sedangkan kecerdasan dan pengetahuan dihasilkan oleh seberapa ilmu pengetahuan yang didapat. Sedangkan ilmu pengetahuan yang didapat dari informasi yang diperoleh baik secara lisan maupun tulisan. Jadi, disitulah literasi baca tulis dapat memajukan kemampuan, memajukan bangsa baik dari kecerdasan dan pengetahuannya. Lalu pembahasan yang kedua ada tingkat literasi baca tulis. Di sini saya sedikit mengerucut, yaitu tingkat literasi baca tulis di kelas 8 SMP Muhammadiyah 22 Setiabudi Pamulang. Berdasarkan hasil penelitian saya yang telah saya lakukan, tingkat literasi baca tulis pada siswa kelas 8 menunjukkan variasi yang signifikan. Dari data yang saya kumpulkan melalui tes literasi, diketahui bahwa sekitar 30% secara siswa berada pada kategori literasi tinggi, 50% berada pada kategori literasi sedang, dan 20% berada pada kategori literasi rendah. Di sini saya membagi-bagi. Yang saya maksudkan literasi rendah, sedang, dan tinggi itu terdapat di beberapa kelas. Pada literasi tinggi umumnya terjadi pada siswa-siswa di kelas 83 dan kelas 84. Sedangkan literasi rendah dan literasi sedang itu terdapat pada siswa yang duduk di kelas 81 dan kelas 82. Lalu yang ketiga, pembahasan yang ketiga yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi literasi baca tulis, di mana penelitian ini mengidentifikasi beberapa faktor utama yang mempengaruhi literasi baca tulis siswa. Di antaranya ada minat dan motivasi membaca, lalu ketersediaan bahan bacaan, lingkungan sekolah, dan metode pengajaran guru. Faktor-faktor itulah yang mempengaruhi literasi baca tulis. Lalu yang keempat ada peran literasi baca tulis dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Kegiatan literasi baca tulis ini memiliki peran penting dalam semua pembelajaran, termasuk bahasa Indonesia.
Karena kita tahu sendiri, literasi baca tulis ini memiliki tujuan khusus agar siswa gemar membaca, menulis, dan memahami setiap isi bacaan yang telah dibaca. Dan juga bisa memperkuat kepekaan untuk mendapatkan ide dan gagasan, ide dan informasi yang baru. Memperluas pengalaman dan wawasan sehingga dapat menumbuhkan sikap apresiasi terhadap segala karya sastra, segala karya manusia di Indonesia maupun di dunia. Karena dari membaca dan menulis, disitulah kita bisa mengetahui isi dari dunia. Mungkin hanya itu yang bisa saya paparkan sedikit tentang artikel yang saya tulis. Terima kasih. Saya memohon maaf apabila ada kurang kata, ada salah kata yang mungkin bisa menyakiti hati ibu dan bapak dosen. Selebihnya kekurangan datangnya dari saya, kelebihan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.